berada di loketnya Damri. Jadi di poolnya Damri ini banyak ya tujuan-tujuannya. Ada Makassar Sinjai, ada Makassar ke Morowali. Nah, ini untuk tarifnya ini ada di sini. Teman-teman bisa lihat. Ada tujuan ke Palu, ada tujuan ke Donggala, ada tujuan ke Mamuju, ada yang ke Parepare. Saya besok akan berangkat pakai yang ini ya, Makassar Sinjai via Camba. Ada 2 rute mereka, bisa lewat Camba dan Malino. Untuk denahnya seperti ini ya, yang menuju ke Sinjai. Denah kursinya, jadi teman-teman tinggal pilih kalau belum ada yang di walking. Protokol pencegahan COVID-19 diharapkan untuk mencuci tangan sebelum naik ke atas bus dan. Nah, itu tujuan ke Palu teman-teman, busnya. Jadi busnya ini kiriman dari bus Bandara Jabodetabek ya teman-teman. Jadi dikirim ke sini, melayani rute AKAP, angkutan kota antar provinsi. Itu ya. Jadi ini armadanya Damri di Bandara Soekarno-Hatta dulu ya teman-teman. Jadi sekarang diangkut jadi AKAP ya. Keren memang. Luar biasa. Saya kurang tahu besok saya dapat bis yang mana. Untuk tarifnya bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini lengkap ya teman-teman. Ada Makassar Palu, Donggala, Pasangkayu, Karosa, Mamuju, Parepare, Sinjai via Camba, atau Makassar Tondong via Malino. Nah, ini Malino ya. Next time lah kita coba ini rute-rutenya, mantap. Teman-teman, jadi sore ini saya berada di pool Damri-nya Makassar, tepatnya di daerah Daya, nggak jauh dari terminal Daya Kota Makassar. Nanti kita sekalian jalan-jalan ke terminal Daya ya, kalau sempet. Ini biasa bus-bus malam nih udah mulai rame nih biasanya. Ini jam 5 waktu Indonesia Tengah, jadi saya sudah beralih ke waktu Indonesia Tengah loh teman-teman. Jadi besok saya akan berangkat itu sekitar jam 8. Nah, mungkin saya di sini di terminal mungkin udah jam 6 atau setengah 7 udah di terminal ya untuk keberangkatan besok. Jadi ini saya pesan tiketnya dulu di pool Damri Makassar. Terima kasih Damri Makassar, tadi udah dari bandara ke Pantai Losari, di daerah Pantai Losari, dan kali ini saya mencoba rute Makassar Sinjai. Oke teman-teman, saksikan terus trip dari Rizky Travel Vlog. Jangan lupa like-nya, subscribe, dan share-nya bahwa transportasi di Indonesia itu cukup banyak. Oke teman-teman, ini di sore hari saya masih berada di pool Damri. Ini keberangkatan bus menuju ke Palu melewati Mamuju. Ini mantep nih, harganya kalau ke Palu dari Makassar ke Palu itu sekitar 300.000 ya teman-teman. Yang unik busnya yang dipakai adalah bus X-nya Bandara Soekarno-Hatta ini. Makanya ada pintunya tuh di samping, pintu otomatis, kayak sepertinya bus Bandara Soekarno-Hatta ya. Penumpang menuju ke Palu sudah dipersilakan untuk naik. Jadi perjalanannya ini ya cukup capek ya, karena kursinya kan kita tahu tuh bus bandara, teman-teman yang sering turun di Bandara Soekarno-Hatta pakai shuttle busnya Damri, teman-teman tahu kursinya itu aduh nggak bisa leg rest, bener-bener tanggung ya, karena kan bus ini kan rutenya sebenarnya rute-rute pendek ya, rute-rute antar kota, shuttle bus ya, shuttle bus bandara, tapi dipakai untuk angkutan AKAP di Makassar, yaitu angkutan kota antar provinsi. Contohnya saja ini ke Palu teman-teman, luar biasa ya. Ke Palu hari ini pakai busnya, bus begini. Saya salut pada penumpangnya nih. Saya salut banget nih. Ini juga bus Makassar Palu, tapi mungkin ini baru datang tadi atau sedang ada trouble ya. Mungkin sepertinya biasanya Makassar Palu juga ini bus-bus yang seperti ini loh, Mercedes Benz. Nah ini, tapi sepertinya mungkin lagi ada trouble. Jadi akhirnya mau tidak mau bus yang shuttle bandara ini akhirnya dipakai untuk jalur ke Palu. Kalau untuk jarak pendek seperti Makassar Parepare mungkin bisa ya seperti ini, atau ke Sinjai karena kan nggak terlalu jauh. Tapi kalau untuk ke Palu, wow, lumayan nih teman-teman. Nah contohnya aja nih Nemteknya, nah itu dia pakai darurat dulu ya teman-teman, Palu. Nah sepertinya mungkin lagi ada trouble ya yang dari Palu ya. Jadi akhirnya dipakailah bus yang shuttle bandara ini. Perpisahan keluarga, perpisahan yang sangat menyedihkan ya.
menyedihkan kadang menyenangkan, karena perpisahan ini apakah kita akan ketemu lagi atau enggak hanya Allah yang tahu ya teman-teman. Perpisahan yang sangat ditunggu-tunggu. Nah seperti ini ya teman-teman nih, Makassar Parepare. Nah kalau Makassar Parepare kan nggak terlalu jauh, 3 jam perjalanan udah sampai. Dan ini pun digunakan untuk shuttle bus Bandara Sultan Hasanuddin menuju ke kota. Ya semoga armada Damri di Makassar bisa diperbaharui seperti Damri di Kalimantan Barat ya. Ada sleepernya, bukan sleeper ya. Kursinya yang satu, yang gede jumbo. Nah itu mungkin ya. Gede jumbo dan enak untuk perjalanan seperti ini. Semoga bisa diperbarui ya. Nah yang ini SR1 ya teman-teman, SR1 Legacy ya. Selanjutnya disampaikan kepada seluruh penumpang bus Damri tujuan Parepare agar segera naik ke bus bersama. Nah itu ke Parepare teman-teman. Jadi pakai shuttle busnya Parepare. Ya? Dari Surabaya tadi. Pesan tiket untuk besok ke Sinjai. Nah ini jadi yang hari ini yang menuju ke Palu ya teman-teman. Selamat di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, perpisahan itu sangat menyedihkan ya, apalagi perpisahan dengan keluarga yang belum tentu akan pulang 1 tahun sekali. Jadi luar biasa, disinilah kesedihan itu akan terasa ya teman-teman. Seperti ibu yang di depan saya ini di mobil, nah itu beliau menangis. Mungkin keluarga yang berada di Palu harus pulang kampung, yang di dalam itu luar biasa. Saya salut orang-orang yang pulang kampung. Selamat sampai tujuan. Bus menuju Palu sudah diberangkatkan sore hari ini tepat jam 5:15. Sampai jumpa, semoga selamat sampai di Palu. Nah ini yang tujuan ke Parepare teman-teman. Ya teman-teman, kita ke sana ya. Tadi saya pesan tiket untuk ke Sinjai besok, belum saya ambil. Karena asik lihat yang tujuan Palu, memang jam 5-an nih diberangkatkan. Let's go. Oke teman-teman, di depan ini bus keberangkatan bus Damri keberangkatan ke Morowali teman-teman, yang terkenal dengan tambang nikelnya dan cukup ramai dan sempat viral ya di Instagram. Nah ini tujuan ke Morowali, harganya 300.000 teman-teman. Berangkat dari Makassar jam 6-an. Wah ini mantap nih. Morowali 300.000 ya. Mantap ini guys. Jadi 300.000 sampai Morowali. Tapi yang saya dapat info tergantung penumpang ya teman-teman. Kalau penumpangnya banyak dia berangkat. Tapi kalau penumpangnya sedikit memang nggak berangkat tiap hari ya, nggak nentu. Karena kesana sempat saya tanya, sekitar bahan bakar itu PP hampir 3 juta ya, hampir 3 juta teman-teman. Fasilitas yang didapat ya, nah dapat selimut tuh. Jadi nggak bakal kedinginan kalau perjalanan malam. Jadi ini dari Makassar ke Morowali. Morowali teman-teman, ini udah mau berangkat. Ini belum ada setahun ya Damri melayani ke Morowali. Karena tahun lalu itu belum ada teman-teman. Tahun lalu belum ada. Dan ini Damri pun udah mulai coba buka rute ke sana ya. Ya semoga keren lah. Makin banyak lah PO-PO yang melayani ke Morowali. Cukup jauh ya Morowali teman-teman. Terkenal dengan tambang nikel dan kota yang rame ya. Karena daerah tambang jadi rame banget tuh. Dipakai bodinya adalah Mercedes-Benz untuk Morowali. Lampu tembaknya yang bikin keren nih Bray. Ini lampu tembaknya ini bagus banget nih kalau jalan malam. Baru kursi kita paling depan. Lampu tembaknya nih yang bikin terang banget. Keren. Next time lah saya coba yang ke Morowali ya, pakai Damri ya teman-teman. Doakan saja ya. Nopinnya 5714 Damri. Bagus banget nih lampu tembaknya di atas. Biasanya di bawah sini ya, sebenarnya dilepas, mungkin dipindahkan ke atas ya. Nah ini tujuannya Morowali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Ricky Travel Vlog. Kali ini di malam hari
saya berada di Terminal Daya Kota Makassar, teman-teman. Hari ini tepat jam 7 waktu Indonesia Tengah. Saya sudah melaksanakan sholat maghrib tadi di salah satu masjid atau musolah dari Terminal Daya ini sendiri. Jadi suasana sore hari ini cukup ramai ya teman-teman kali ini. Ada bus-bus malam lintas Toraja, Morowali, Palu, dan Mamuju. Ini semua PO berkumpul di Terminal Daya Kota Makassar. Jadi setelah berangkat dari poolnya masing-masing, tiap PO mereka pasti wajib harus mampir di Terminal Daya Makassar. Jadi siapapun busnya pasti akan wajib mampir di Terminal Daya Kota Makassar. Oke teman-teman, malam ini sesuai janji saya yang dahulu, pada saat trip Toraja saya nggak sempat ya untuk review keadaan di sekitar Terminal Daya di malam hari, lihat bus-bus malamnya. Jadi hari ini, di kesempatan ini, setelah saya mampir lagi di Kota Makassar, saya menepatkan janji untuk teman-teman melihat suasana Terminal Daya Makassar di malam hari. Jadi suasana cukup ramai ya teman-teman, penumpang udah pada datangan, ba'da maghrib seperti ini ramai sekali. Ini udah ada bus-bus malam ya, dengan berbagai tujuan di belakang saya. Baik tujuan ke Toraja, Morowali, Palopo, dan kota-kota besar lainnya. Oke, kita review sejenak ya, untuk mengobati rasa kangen kita dengan bus-bus lintas malam. Yang sebelumnya sempat saya review yaitu Primadona dan busnya Lita Sleeper, sama Primadonanya double decker. Oke, kita lihat. Suasana terminal cukup ramai ya teman-teman. Ada PO Garuda, ada Bintang Katulistiwa di sebelah sana, Bintang Katulistiwa. Ini bus-bus pemain malam ya teman-teman. Kita lihat suasana Terminal Daya Kota Makassar malam hari ini cukup ramai. Kemarin saat saya naik PO Lita tujuan Toraja yang sleeper, terminalnya sepi karena itu keberangkatan terakhir teman-teman. Jadi kita nggak bisa lihat busnya yang ramai seperti ini. Kalau habis maghrib sampai habis Isya itu ramai banget. Lepas dari Isya jam 9, setengah 9 itu udah sepi karena bus-busnya udah berangkat menuju tujuan masing-masing. Jadi setiap penumpang wajib turun di sini ya. Kalau naiknya dari pool bayar retribusi itu 2.000 kemarin kalau nggak salah ya. Murah saja kok, nggak mahal teman-teman. Di depan ini ada Pipos teman-teman. Nah, bus Pipos yang ini Garuda, sebelahnya baru datang tadi. Kurang tahu tujuannya ini kemana. Oh, Pipos ini tujuannya ke Palu teman-teman. Pipos, ada Bintang Katulistiwa, banyak nih. Malam nih ramai banget ya. Kalau bus PO Lita tujuan ke Toraja yang sleeper itu biasanya malam hari baru lewat. Jam-jam setengah 10 baru sampai sini. Ini bus-bus sudah mulai ramai berdatangan ya. Oke teman-teman, selamat menikmati bus-bus malamnya lintas Sulawesi. Inilah Pulau Sulawesi. Jadi ramai sekali nih terminalnya. Terminal Daya Kota Makassar. Ini ada bus Garuda tujuan Malili. Nah, ini tujuannya ke Malili, dari Makassar ke Malili. PO-nya Garuda. Jadi bus-bus di sini ya, kursi-kursinya itu luar biasa. Gede-gede, tebel-tebel. Jadi di sini nih ibaratnya PO, setiap PO itu bersaing ya. Kalau dia nggak bisa mengembangkan busnya, nggak bisa memanjakan penumpang, maka dia akan ditinggal. Karena di Sulawesi ini penumpangnya pilih ya teman-teman. Mereka yang maunya rigless, tempat tidurnya bisa dibaringkan, ada sandaran kaki. Jadi pokoknya banyak milih ya teman-teman. Jadi PO-PO yang ada di Sulawesi harus pintar-pintar dalam mendatangkan bus. Ada yang maunya versi sleeper. Nah, jadi semua tuh nggak mesti ya teman-teman, tergantung penumpang. Jadi kalau PO-nya masih yang biasa standar ya ditinggal penumpang. Jadi di sini bersaing PO busnya. Ini PO bus Garuda. Di depan ini adalah PO Megamas teman-teman. Nah, ini PO Megamas. Bus-bus malam ini rame ya. Garuda pun udah mau berangkat. Ini tujuan Malili.
Krunya Garuda. Nah, ini yang bus Megamas ya. Megamas ini kurang tahu tujuannya ini kemana ya teman-teman. Tujuannya ke, kita lihat ya, di depan nih biasanya ada nih tulisannya. Nah, ini Sorowako Sorowako ya. Ini tujuannya Sorowako. Masih banyak bus-bus malam yang keren-keren, artisnya itu biasa malam ya. Primadona itu malam, Peolita Sleeper itu malam. Nah, ini yang Pipos tujuannya ke Palu. Ini PO Pipos. Ini Pipos tujuan ke Palu, makanya Damri tadi ya berangkatnya lebih sore ya teman-teman, sekitar jam 4, jam 5. Karena mereka kalau barengan jalan malam pasti kalah sama PO-PO lain yang udah bus-busnya udah keren-keren lah. Udah memanjakan penumpang. Kalau Damri belum ya. Ya semoga ke depan Damri ikut bersaing lah di lintas Sulawesi ya teman-teman. Jangan mau kalah dengan PO-PO swasta yang lain seperti Pipos, Garuda Mas, Bintang Katulistiwa, terus Primadona dan yang lain-lain. Damri harus bisa mengejar ketertinggalan ini agar bisa mengikuti saingan PO-PO swasta seperti ini ya teman-teman. Karena PO-PO swasta ini memanjakan penumpang. Nah, ini Pipos lagi satunya untuk ke Pasangkayu teman-teman. Ini Pasangkayu sepertinya daerah Mamuju ya, Sulawesi Barat kalau nggak salah. Sulawesi Barat. Kalau Sorowako itu masih daerah Sulawesi Selatan. Palu Sulawesi Tengah. Nah, kalau yang ke Palu itu udah versi akap. Sebelah ini pada ID. Wah, ini bus yang legend banget nih, pada ID teman-teman. Bus pada ID ini tujuannya ke Topoyo. Ini tujuannya ke Topoyo. Ini bus pada ID. Pakainya Mercedes-Benz ya. Rata-rata pakai Mercy semua ini. Bawaannya Mercy kah? Apa rombakan? Nah, ini pada ID ya. Sebelahnya nih Pipos. Ini sebelahnya pada ID. Ini keren-keren busnya. Oke teman-teman, ini dari PO-nya Borlindo. Versi double deckernya Borlindo nih teman-teman. Ini tujuannya ke Wondula, Malili. Nah, ini Borlindo teman-teman, double deckernya udah datang nih. Tujuan ke Malili. Keren banget. Asik, lampu jarak jauhnya. Lampu tembaknya tuh jarang teman-teman ya. Ini PO Borlindo teman-teman. Tujuannya ke Malili Wondula. Keren. Bus artisnya udah mulai keluar nih teman-teman. PO Bintang Katulistiwa teman-teman, udah jalan nih. Ini tujuannya kemana nih? Oh, ke Palu ya. Banyak sekali trayek PO ke Palu ya. Kota Palu ya. Ini Bintang Katulistiwa. Ajib, keren banget nih. Bintang Katulistiwa. Jet Bus. Air suspension Mercedes-nya OH1526 Mercy. Keren. Asik. Bintang Katulistiwa. Di depan ini Borlindo, double deck-nya udah keluar nih. Artisnya udah keluar malam nih. Datang lagi teman-teman, ini versi yang Volvo nih. Tujuan ke Sorowako. Borlindo juga nih. Tujuannya Sorowako. Nah, ini yang versi Volvo, yang sebelahnya double deck. Asli. Pokoknya baku gandeng. Volvo sama double deckernya Borlindo. Ini tujuan Sorowako, yang ini Malili. Oke teman-teman, ini Sinar Muda. Jadi ini Sinar Muda juga ada versi dia beli baru yang sleepernya ya teman-teman. Kemarin dia pesen 2. Ini yang baru keluar nih, yang biasa ya, belum yang sleepernya. Ini tujuannya sama Malili ya teman-teman. Tujuannya Malili, Sinar Muda. Dia pakai Scania. Kalau Borlindo ini yang double deckernya Borlindo. Jadi penumpang itu diturunkan di luar ya teman-teman, sama seperti saat saya ke Toraja. Turunkan di luar, bayar retribusi, baru masuk lagi ke dalam terminal, baru mereka harus cari busnya masing-masing. Jangan sampai salah.
Nah, cari busnya masing-masing nih satu-satu. Di mana ini? Jadi mereka diturunkan di depan untuk bayar retribusi sebesar Rp2.000. Baru mereka harus cari busnya di belakang terminal. Nah, ini yang saya bilang teman-teman, Sinar Muda yang versinya sleeper yang baru dipesan kemarin, didatangkan dari Surabaya. Nah, ini dia yang Sinar Mudanya yang baru ya teman-teman. Tujuannya ke Sorowako. Nah, ini yang terbarunya, Sinar Muda yang sleepernya. Dia baru mendatangkan. Dia dibeli dari Mercy ya, Legacy SR2 Suite Class. Bawaannya Mercy. Ini baru nih, fresh, masih adem. Masih hangat ya teman-teman, bukan adem, masih hangat. Karena ini baru dibeli dari Mercy, mereka baru keluarkan dari Mercy. Ini Sinar Muda yang Suite Class-nya yang saya bilang tadi. Nah, ini yang biasanya Scania K410. Tujuannya Malili, kalau ini yang tujuannya ke Sorowako. Sorowako, ini baru ya, Sinar Mudanya baru beli. Ada lagi satu teman-teman, kayaknya warnanya saya lupa. Dia beli dua unit. Nah, ini tujuannya Sorowako ya. Nah, ini yang baru dibeli ya teman-teman, Sinar Muda Suite Class. Jadi masih fresh, masih hangat teman-teman, baru. Ini yang Sinar Muda juga lagi, ini kurang tahu tujuannya kemana, baru datang. Ini PO 72. Kurang tahu tujuannya kemana ini, yang ini satu ini 72. Coba kita lihat. Ini tujuannya Topoyo, yang PO nya 72. Tujuannya Topoyo. Oke teman-teman, Borlindo sudah berangkat menuju Malili. Ini versinya double decker. Asik. Versinya double decker nih teman-teman. Tujuan Malili. Iya, sudah mulai berangkat ya teman-teman. Jadi hanya berhenti sebentar ya. Mereka ini hanya menurunkan penumpang untuk bayar retribusi. Setelah itu para penumpang harus diwajibkan naik. Ini Pipos sudah berangkat. Pipos Sinar Muda juga sudah berangkat teman-teman. Yang Suite Class-nya keren. Ini masih hangat. Masih hangat Suite Class-nya Sinar Muda. Lihat. Lihat teman-teman. Bus-bus malam ini udah mulai jalan ya. Udah mulai bergerak untuk meninggalkan kota Makassar. Ini Sinar Muda Scania K410. Nah, walaupun AKDP tapi luar biasa ya. Sulawesi Selatan ini luas teman-teman. Kalau masih dibagi bisa 2 provinsi lagi sebenarnya Sulawesi Selatan nih. Karena Sorowako itu masih masuk Sulawesi Selatan. Sinar Muda juga udah berangkat yang warna hijau berbarengan nih. Ini Premier Coach Sinar Muda. Saya belum lihat Primadona ya. Ini masih Borlindo karena artisnya itu Primadona. Terus Pipos itu PO yang lama. Terus ada Bintang Katulistiwa, ada Lita, banyak sekali artis-artisnya. Jadi mereka ini bersaing teman-teman. Saling bersaing untuk mendapatkan penumpang. Keren, ini yang saya suka begini nih. Jadi bersaing secara sehat dari segi armada. Nah, ini yang saya bilang, oh ini Bintang Timur teman-teman, bukan Bintang Katulistiwa, ini Bintang Timur yang baru datang. Nah, jadi penumpangnya udah masuk ya teman-teman. Tadi bayar retribusi itu di depan, biasanya 2.000 retribusinya. Setelah itu masuk ke busnya lagi. Borlindo juga yang Volvo berangkat ya teman-teman. Keren nih. Yang Volvo ini bisa masuk motor loh teman-teman. Di bawahnya itu bisa ditaruh motor tuh, decknya. Oke teman-teman, cukup sekian kali ini kita review dari Terminal Daya Kota Makassar di malam hari. Saya akan kembali ke tempat penginapan karena hari ini saya harus beristirahat karena sebelum besok hari saya akan melakukan perjalanan jam 8 pagi dari Poolnya Damri
Daya Kota Makassar. Jadi saya malam ini ingin beristirahat ya teman-teman. Terus saksikan trip saya besok hari bersama PO Damri dari Makassar menuju Sinjai via jalur Camba yang cukup terkenal dengan kelokannya. Oke teman-teman, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini saya kasih bonus video untuk teman-teman setelah saya dari poolnya Damri dan terminal Daya di Kota Makassar. Saya mampir dulu di sekitar Lego-Lego, tepatnya di Masjid Kubah 99. Nah ini nih teman-teman, di Masjid Kubah 99. Setelah melaksanakan sholat Isya, saya jalan-jalan keliling dulu di Lego-Lego. Ini Taman Lego-Lego, tepatnya berada di pusat kota Makassar. Seberangnya Anjungan Pantai Losari. Nah itu seberang itu Anjungan Pantai Losari. Yang ini adalah Masjid Terapung Amirul Mukminin yang di seberangnya itu ya teman-teman. Jadi hanya dekat ya. Oh salah teman. Itu yang Masjid Terapung Masjid Amirul Mukminin, Masjid Terapungnya Kota Makassar. Jadi hanya seberangan dengan Anjungan Pantai Losari, Taman Lego-Lego ini. Taman Lego-Lego ini mulai dibangun tahun 2019 ya teman-teman, dan sempat 2020 ya, di saat zaman pandemi COVID-19. Nah ini udah mulai dibuka kembali untuk umum. Di tahun 2020 ini sempat ditutup taman ini, termasuk Anjungan Losari, jadi sempat PPKM karena dulu saya sempat datang pada saat lagi baru-barunya corona teman-teman. Jadi ini sepi banget Kota Makassar nih, kayak bukan kota lagi ya, karena nggak ada yang jalan sama sekali. Terus ini Anjungan Losari ditutup, nggak ada hiburan, Lego-Lego juga ditutup. Tapi semenjak menurunnya pandemi, ini mulai diaktifkan lagi dan cukup ramai ya. Semoga ke depan pandemi yang mengintai kita nggak ada lagi ya, jadi kita bisa seperti ini, bisa kembali normal, beraktivitas biasa seperti biasa, anak-anak berkumpul, bermain dengan orang tuanya, bermain bersama keluarga. Oke teman-teman, itu ya. Jadi saya sempatkan ke hari ini ke Lego-Lego karena besok pagi saya nggak bakal sempat lagi menuju ke sini. Jadi besok pagi saya harus berangkat ke poolnya Damri di daerah Daya, di daerah dekat terminal Daya Kota Makassar. Oke teman-teman, ditunggu tripnya besok pagi bersama bus Damri ya teman-teman. Jadi cukup sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.